Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew Dwi Putra. NIM saya 1872050049 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Padjasakti Bekasi. Di sini untuk memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Pak Supriyadi. Berikut saya akan menjelaskan tentang konsep dasar asesmen alternatif. Yang pertama adalah latar belakang. Asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif guna mengetahui kinerja dari siswa, atau kita sering mengartikannya sebagai sederhana yaitu penilaian. Penilaian atau asesmen merupakan hal yang penting dalam pembelajaran sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Pada tahun 1980-an muncul asesmen alternatif dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Menurut Adi Suryanto 2009 menjelaskan umumnya prosedur pengembangan tes untuk mengukur tujuan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dasar. Lalu yang kedua ada indikator. Yang ketiga, proses belajar mengajar. Dan yang terakhir ada tes. Selanjutnya ada perkembangan asesmen alternatif. Penggunaan asesmen alternatif dalam hasil belajar siswa merupakan jawaban atas adanya kelemahan pada asesmen tradisional yang hanya menggunakan tes tertulis atau paper and pencil test. Asesmen alternatif juga mampu mengukur proses belajar. Asesmen alternatif diartikan sebagai pemanfaatan pendekatan tradisional untuk memberi penilaian kinerja atau hasil belajar siswa. Ridho 2005. Ada kalanya asesmen alternatif diidentikan dengan asesmen otentik atau asesmen kinerja. Asesmen otentik yang dapat diartikan sebagai proses penilaian perilaku kinerja siswa secara multidimensional pada situasi nyata, life-like performance behavior. Sedangkan asesmen kinerja diartikan sebagai penilaian terhadap proses perolehan penerapan pengetahuan dan keterampilan melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk. Jutmini 2007. Nah, di sini ada beberapa contoh asesmen alternatif yang dapat dilakukan dalam pembelajaran biologi, antara lain penulisan esai, ujian praktik, penilaian makalah, penilaian proyek kuesioner, inventory, daftar cek, penilaian sebaya, perasembar, penilaian diri, self assessment, portofolio, observasi kinerja, penilaian diskusi, dan interview. Nah, pembahasan tentang asesmen alternatif dalam modul ini akan dibagi dalam 4 kegiatan belajar. Kegiatan belajar ini akan membahas tentang latar belakang dan konsep dasar asesmen alternatif. Kegiatan belajar 2 akan membahas bentuk asesmen kinerja. Dan kegiatan belajar 3 akan membahas asesmen portofolio, dan kegiatan belajar 4 akan membahas tentang pengembangan alat ukur afektif. Jika Anda mempelajari modul ini dengan cermat, maka Anda akan dapat melakukan hasil belajar siswa dengan menggunakan semua siswa serta dapat mengukur afektif siswa secara rinci. Anda akan dapat yang pertama ada menjelaskan konsep dasar asesmen alternatif. Yang kedua, menjelaskan pentingnya penilaian dalam hasil belajar siswa. Yang ketiga, menjelaskan keunggulan dan kelemahan asesmen alternatif sebagai cara penilaian hasil belajar siswa. Yang keempat, menjelaskan berbagai bentuk asesmen alternatif
Untuk menilai hasil belajar siswa. Yang kelima, mengembangkan berbagai tugas dalam asesmen alternatif. Yang keenam, membuat rubrik atau kriteria penilaian dalam asesmen alternatif. Dan yang ketujuh, memberi contoh penggunaan asesmen alternatif dalam penilaian hasil belajar siswa. Dan yang terakhir 8, mengembangkan alat ukur afektif. Ya, cukup sekian penjelasan saya tentang konsep dasar asesmen. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.